Seorang nenek tua berpakaian lusuh masuk ke sebuah toko baju mewah, berharap melihat-lihat koleksi lama yang dulu pernah ia ciptakan. Namun yang ia dapat hanyalah hinaan, cemoohan, dan perlakuan kasar. Ia dianggap pengemis, diusir, bahkan diseret keluar dari toko di depan banyak orang. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, hingga satu persatu kebenaran mulai terungkap dan membuat semua orang yang telah menghina dan merendahkannya tertunduk malu, bahkan menangis di kakinya. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Inilah kisahnya. Langit mendung menggantung di atas kota. Sinar matahari bersembunyi di balik awan abu-abu, menciptakan suasana yang sendu di tengah hiruk-pikuk jalan raya, kendaraan berseliweran, pejalan kaki tergesa-gesa, dan toko-toko di sepanjang pusat perbelanjaan elit tampak ramai oleh pengunjung. Di antara keramaian itu, seorang perempuan tua berjalan tertatih, bajunya usang, kemeja longgar bermotif bunga yang sudah memudar, dan rok panjang hitam yang penuh tambalan di sana-sini. Sandal jepitnya tipis dan sudah haus. Wajahnya keriput, namun ada keteduhan dalam tatapan matanya. Rambutnya memutih, dikuncir seadanya. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain tua karena banyak berisi barang, namun ia memeluknya erat-erat, seolah benda itu menyimpan seluruh hidupnya. Nenek itu berhenti di depan sebuah toko baju mewah. Interiornya terlihat glamor dari balik kaca besar. Pakaian-pakaian mahal terpajang rapi di manekin, diterangi cahaya lembut dari lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit. Beberapa wanita muda dengan tas bermerek tampak sibuk memilih gaun sambil tersenyum. Petugas toko berpakaian seragam rapi, menyambut dengan ramah pelanggan-pelanggan yang datang. Tanpa ragu, nenek itu menarik pintu kaca toko. Ting tong. Suara lonceng kecil di atas pintu membuat semua orang di dalam toko menoleh. Detik itu juga, percakapan para pelanggan terhenti. Senyum pegawai toko menghilang seketika, digantikan dengan ekspresi jijik dan sinis. Beberapa pengunjung langsung menutup hidung mereka, seolah mencium aroma tidak sedap yang tidak ada. Salah satu pegawai, seorang wanita muda dengan sepatu hak tinggi dan riasan tebal, berjalan cepat ke arah nenek itu. "Maaf Bu," katanya ketus. "Toko ini bukan tempat umum. Kalau Ibu butuh bantuan sosial, mungkin bisa ke Dinas Kesejahteraan Sosial." Sang nenek tersenyum kecil, suaranya lembut. "Saya hanya ingin melihat-lihat baju yang baru keluar musim ini. Boleh, Nak?" Pegawai itu tertawa sinis. "Lihat-lihat, ini toko baju desainer, bukan toko bekas. Semua barang di sini jutaan rupiah, Bu. Bukan tempat cuci mata gratis." Dari arah dalam toko, dua pelanggan wanita muda datang mendekat sambil tertawa mengejek. "Gila ya, Nek. Ini tempat belanja, bukan tempat ngemis. Salah alamat mungkin, Nek," celetuk salah satu dari mereka sambil memainkan ponsel dan mulai merekam dengan diam-diam. "Bajunya ampun dah, kayak karung goni. Masih punya kaca, Nek," tambah yang lain. Disambut tawa, sang nenek tetap berdiri tenang, memandang rak baju dengan tatapan yang dalam. Ia melihat sebuah mantel warna abu-abu dengan potongan asimetris dan detail bordiran unik di bagian kerah. Matanya tampak berkaca-kaca. Itu adalah desain yang dulu ia rancang sendiri bertahun-tahun lalu. Namun belum sempat tangannya menyentuh mantel itu, seorang pegawai pria datang dengan ekspresi marah. "Ibu, tolong keluar sekarang. Jangan membuat pelanggan tidak nyaman." "Iya, kita bisa diprotes kalau pengemis kayak gini dibiarkan di dalam sini," kata pegawai wanita tadi. Sang nenek perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kain mantel itu. Tapi tangan itu langsung ditepis kasar oleh pegawai pria. "Jangan pegang tangan ibu kotor. Baju ini harganya 12 juta tahu." Tapisan itu membuat sang nenek kehilangan keseimbangan. Ia hampir terjatuh ke belakang. Untung tangannya masih sempat berpegangan di rak. Tertawa terdengar lagi. Kali ini dari seorang pria yang berdiri di dekat kasir. "Ngakak sih nenek gembel sok gaya, mau beli baju 12 juta.
Bisa makan nasi bungkus aja sudah bersyukur. Ngapain juga dia masuk sini? Sambung seorang wanita yang paruh baya sambil menutup mulutnya. Gak ada satpamnya di toko ini. Malu-maluin banget. Sang nenek tak berkata-kata. Ia memungut kembali tasnya yang terjatuh dan mundur beberapa langkah hendak keluar. Namun seorang pegawai penyuruh satpam mendekat. "Pak, ini sudah kelewatan. Tolong seret aja keluar. Udah bikin malu dari tadi." Satpam yang besar dan kekar itu segera maju. Ia mencengkram lengan nenek itu dengan kasar. "Ayo Bu, keluar sekarang juga. Jangan bikin onar." "Aku tidak membuat onar, Nak. Aku hanya ingin melihat-lihat." Suara nenek itu bergetar. "Sudah, jangan banyak alasan." Tanpa memberi kesempatan lagi, sang satpam menyeret nenek itu ke pintu keluar. Dalam proses itu, tasnya terlepas. Isinya berceceran, beberapa kertas tua, beras emas kecil, sebuah dompet kulit lusuh, dan selembar foto usang dari 9 tahun yang lalu, yang memperlihatkan toko itu di awal masa dulu. Kotor banget, sumpah jijik," ujar seorang gadis muda sambil menjauh. Satpam mendorong nenek itu keluar dengan kasar. Sang nenek terjatuh di lantai trotoar. Lututnya membentur aspal. Beberapa orang di luar memandang dengan heran, tapi tidak ada yang mendekat. Ia mengerang pelan, mencoba bangkit dan memungut kembali barang-barangnya satu persatu. Dari dalam pegawai wanita masih sempat meneriakkan, "Jangan balik lagi ke sini ya, toko ini untuk orang berkelas, bukan sampah jalanan." Tertawa terakhir terdengar saat pintu toko tertutup. Di luar, sang nenek terduduk di pinggir trotoar. Tangannya bergetar, namun ia tetap mengumpulkan semua barang-barang yang tercecer. Ia mengambil beras emasnya perlahan, menatapnya dalam-dalam. Beras kecil berbentuk jarum pentul dengan inisial yang sangat familiar bagi siapapun yang mengenal sejarah itu. Ia menarik nafas panjang, tidak menangis, tidak marah, tapi jelas hatinya terluka. Di dalam toko, semua orang kembali pada rutinitas semula. Tak ada yang sadar bahwa wanita yang barusan mereka hina adalah sosok yang mendirikan toko itu puluhan tahun lalu. Dengan cucuran keringat dan air mata, hari itu menjadi saksi bagaimana penampilan luar bisa membutakan hati. Dan luka nenek itu akan mengubah segalanya. Sinar mentari sore mulai merambat, turun ke balik gedung-gedung tinggi. Lalu lintas di sekitar kawasan butik mewah itu semakin ramai. Suara klakson, langkah kaki, dan percakapan orang-orang membaur dalam keramaian ibu kota. Namun di sudut trotoar yang basah oleh gerimis kecil sebelumnya, seorang nenek duduk diam, pakaiannya lusuh, lututnya berdarah, dan tangannya gemetar saat memungut kembali barang-barangnya yang tadi berserakan. Beberapa kertas lusuh ditiup angin, dan dia harus mengejar satu demi satu dengan tertatih. Orang-orang yang lewat hanya terlihat melihat sejenak, lalu berjalan lagi. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang peduli. Bahkan, seorang ibu muda yang hendak lewat menarik anaknya menjauh sambil berkata lirih, "Jangan dekat-dekat sayang, nanti kotor." Nenek itu dengan nafas yang berat akhirnya duduk kembali. Ia memandangi beras emas kecil berbentuk jarum pentul di tangannya, benda kecil yang menyimpan sejarah panjang perjuangan dan harapan. Di balik penampilannya yang sederhana, beras itu adalah simbol. Tapi hari itu tak satu pun orang menganggapnya berharga. Di dalam toko, suasana kembali normal. Pegawai sibuk melayani pelanggan. Musik lembut kembali mengalun, dan bau parfum mahal kembali mendominasi ruangan. Namun pembicaraan tentang sang nenek belum berhenti. Seorang pelanggan pria yang sedang duduk menyeletuk kalau gue jadi manajer di sini. Udah gue blacklist tuh nenek. Jangan sampai balik lagi. Pegawai pria di kasir ikut menampali. Kalian lihat nggak? Pas isi tasnya tumpah. Ada foto tua sama kertas kusut. Pasti dia masih hidup di masa lalu. Duh, miris banget sih tawa. Kembali pecah. Dan dari kaca depan toko, mereka bisa melihat sang nenek masih duduk di trotoar. Salah satu dari mereka mengambil ponsel, membuka aplikasi media sosial, dan diam-diam mulai merekam. Coba gue posting deh captionnya, "Gembel sok-sokan masuk butik mahal."
Endingnya seret bos, katanya sambil tergelak. Yang lain menyambut tag juga. Biar viral, entah banyak yang like. Sementara itu, nenek itu berdiri perlahan, mencoba kembali ke dalam toko meski tubuhnya sakit. Ia masih menyimpan niat yang sama, ingin melihat koleksi yang dulu bantu ciptakan. Tapi begitu ia melangkah lagi ke ambang pintu, lonceng kecil berbunyi, dan seluruh mata kembali menatap tajam padanya. Belum sempat ia membuka, satpam yang sama langsung berdiri dari posisinya. Langkahnya cepat, tangannya menggenggam erat lengan sang nenek. Kita sudah bilang, ibu dilarang masuk. Tapi saya hanya tidak ada tapian, bentak satpam itu. Ia menarik sang nenek dengan paksa keluar dari ambang pintu. Kali ini lebih kasar dari sebelumnya. Tubuh kecil sang nenek terbanting ke lantai trotoar, membuat luka di sikunya mengucurkan darah. Suara decak kesal terdengar dari dalam. Sungguh menjijikkan. Kenapa dia maksa banget sih? Kata seorang pelanggan. Ada-ada saja. Nenek itu membuat malu. Tertawa kecil terdengar dari remaja perempuan yang sejak awal merekam kejadian itu. Ia bahkan melakukan siaran langsung sambil berkata di kamera, "Lihat nih guys, nenek ini udah 2 kali masuk butik, padahal jelas-jelas dia bukan pelanggan. Ini baru pengamis ngeyel." Sang nenek terduduk lemas di aspal. Di sampingnya, bros emasnya jatuh lagi, tapi kali ini pecah di bagian pengaitnya. Ia menggenggamnya erat, seolah itu sisa terakhir dari harga dirinya. Gerimis mulai turun perlahan. Sang nenek menarik nafas panjang. Ia menengok ke langit, membiarkan rintik hujan membasahi wajahnya. Tidak menangis, tapi luka batin yang tertahan terlalu lama akhirnya retak juga. Air matanya menetes perlahan, bercampur dengan gerimis yang membasahi pipi. Lalu seorang datang, bukan orang biasa, melainkan manajer toko utama yang baru saja kembali pusat setelah presentasi di luar. Pria itu tinggi rapi, berpenampilan necis, dengan jas abu-abu dan dasi gelap. Ia membawa tablet dan map presentasi saat berjalan menuju toko. Begitu melewati pintu, salah satu pegawai langsung menyambutnya. "Pak, ada kejadian lucu. Barusan ada nenek-nenek lusuh masuk toko. Udah kami usir 2 kali, tapi dia maksa balik lagi. Ganggu banget deh." Manajer itu berhenti menggeriyit. "Nenek-nenek siapa?" "Ya nggak tahu sih, tapi kayaknya gila deh. Soalnya dia bilang mau lihat koleksi musim ini." Bisa bayangin pak, bajunya kayak bekas tempat sampah. Manajer itu mengerutkan alis. "Tunggu, koleksi musim ini?" "Iya, bahkan dia sempat pegang mantel yang harganya 12 juta itu. Untung langsung kami rebut dan kami dorong keluar. Bapak lihat deh CCTV-nya, lucu banget." Tanpa sepatah kata pun, sang manajer bergegas ke ruangan belakang. Ia membuka sistem CCTV dan mulai menonton rekaman kejadian. Detik demi detik berlalu, ekspresinya berubah drastis. Mulai dari bingung, kaget hingga akhirnya matanya membelalak saat melihat detail kecil yang terjatuh di CCTV. Bros emas berbentuk jarum pentul dengan inisial M. Tangannya gemetar. Astaga, tidak mungkin. Ia membalik halaman pada file presentasinya. Di sana tepat di atas logo brand toko, terpasang foto lama. Seorang wanita berambut putih dengan bros kecil yang sama, pendiri brand tersebut, Madam Mirna. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar toko. Nafasnya memburu saat matanya mencari sekeliling trotoar di bawah rintik hujan. Ia melihatnya. Sang nenek sedang duduk di bawah kanopi toko sebelah, memeluk tas kainnya erat-erat, menggigil kedinginan. Luka di kakinya mengucur dan bros di tangannya rusak sebagian. Manajer itu mendekat. "Ibu Mirna." Sang nenek menengok. Tatapannya suram. "Kau tahu aku?" Pria itu berlutut. "Ya Tuhan, saya tidak mengenali ibu. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf." Pegawai-pegawai yang melihat dari dalam meluai keluar, satu persatu. Mereka bingung melihat sang manajer membungkuk dan mencium tangan sang nenek. "Pak, kenapa Anda begitu hormat sama dia?" bisik salah satu pegawai wanita yang bingung.
Sang manajer bangkit dan berteriak ke arah mereka semua. Karena wanita ini adalah orang yang membuat toko ini ada, dialah pendirinya. Tanpa dia, kalian semua tidak akan punya pekerjaan hari ini. Semua orang terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Sang nenek menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang tadi menghinanya tertawa, bahkan menendang barang-barangnya. Kini berdiri terpaku dengan wajah yang pucat. Beberapa mulai menangis, yang lain menunduk, tidak berani menatap wajah sang nenek. Namun ini baru awal dari balasannya. Langit tak lagi mendung, gerimis sudah berhenti. Tapi suasana di depan butik mewah itu justru seperti diliputi badai, perasaan yang tak tertahankan. Sejak sang manajer berteriak dan mengungkapkan bahwa nenek itu adalah Madam Marina, pendiri butik ini, tidak ada satupun pegawai yang berani mengangkat wajahnya. Beberapa karyawan dan sebagian lainnya tampak panik, gelisah dan tak bisa berkata-kata. Beberapa pelanggan yang masih berada di dalam toko pun keluar dan melihat kejadian itu dengan tatapan heran dan rasa malu. Di bawah kanopi trotoar, Madam Mirna duduk dengan kaki yang masih berdarah. Wajahnya pucat, namun tetap tenang dan menggenggam bros emas yang rusak. Di sebelahnya, sang manajer berlutut dan terus minta maaf. Ibu saya bersumpah, saya tidak tahu. Kalau saya tahu bahwa itu ibu, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukan ibu seperti itu. Suaranya bergetar. Madam Mirna menoleh perlahan, menatap wajah pria itu dengan tatapan kosong. Lalu ia berkata pelan, "Itulah masalahnya, Nak. Kenapa harus tahu dulu siapa seseorang? Baru kamu perlakukan dengan baik." Ucapan itu membuat sang manajer menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu seperti tamparan yang menyayat, bukan hanya wajah, tapi hati. Para pegawai sejak tadi hanya menonton dari ambang pintu, satu persatu melangkah pelan ke arah trotoar. Beberapa bahkan langsung bersimpuh. Pegawai wanita yang pertama kali menghina dan menertawakan Madam Mirna tadi siang, kini menatap sang nenek dengan mata yang sembab. "Bu, saya tidak tahu, Bu. Saya mohon, saya minta maaf." Pegawai lainnya menyusul. Tapi Madam Mirna mengangkat tangan, memotong semua permintaan maaf yang mengalir. Seperti banjir bandang, kalian semua telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya saat berhadapan dengan seseorang yang tampak tidak berdaya. Saat kalian pikir aku tidak punya uang, tidak punya nama, tidak punya kuasa, kalian merasa berhak menghina, mendorong bahkan menyeret tubuhku keluar seperti sampah. Beberapa pegawai menangis. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara musik toko, tidak ada suara kendaraan, dan terasa di telinga. Hanya nafas berat dan isakan tertahan. Madam Mirna melanjutkan. Kali ini suaranya bergetar, namun tetap tegas. "Toko ini dulu aku bangun dengan tangan sendiri. Toko ini dulu aku bangun dengan tanganku sendiri. Dari nol, dari berjualan baju, keliling menjahit malam hari, menjual cincin kawin untuk membeli bahan pertama. Aku rela tidur di lantai karena tidak mampu menyewa ruko. Lalu ketika brand ini mulai dikenal, aku tidak ambil keuntungan besar. Aku beri kesempatan pada anak muda untuk bekerja di sini. Aku percaya bahwa keanggunan bukan dari penampilan, tapi dari sikap hati." Ia berhenti sejenak, memandangi wajah-wajah yang tertunduk. "Aku dihina di rumahku sendiri." Pegawai wanita yang pertama tadi benar-benar tidak bisa menahan tangis. Ia terjatuh bersimpuh di lantai trotoar, menggenggam ujung rok sang nenek. "Saya mohon, Bu. Saya benar-benar menyesal." Namun sang nenek melepaskan tangannya pelan. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Aku hanya sedih. Karena kalian tidak bisa menghargai manusia. Harga manusia di mata kalian itu ditentukan oleh pakaiannya." Tiba-tiba, salah satu pelanggan yang ikut menertawakan nenek tadi datang. "Bu, saya juga mohon maaf. Saya bahkan sempat memotret dan memposting." Seorang remaja perempuan di belakangnya menambahkan dengan suara gemetar. "Saya sempat siaran langsung
Saya merasa sangat bersalah. Madam Mirna mengangguk pelan. Kalau kalian benar-benar menyesal, jangan hanya minta maaf padaku. Minta maaflah pada dirimu sendiri. Karena kalian telah kehilangan sisi terbaik sebagai manusia. Tangis meledak. Beberapa orang bahkan terduduk di lantai, menutup wajah mereka. Para pelanggan mulai membubarkan diri. Beberapa dari mereka kembali membatalkan pembelian dan meninggalkan toko. Sang manajer berdiri perlahan. Bu Mirna, saya akan memecat semua karyawan yang bersalah. Namun sang nenek mengangkat tangan. Tidak, jangan pecat mereka. Manajer itu bingung. Tapi Bu, biarkan mereka belajar. Biarkan mereka hidup dengan rasa bersalah. Biarkan mereka menebusnya. Dengan memperlakukan setiap orang yang masuk ke toko ini tanpa melihat baju, wajah, atau status. Manajer itu hanya bisa mengangguk. Menahan haru. Beberapa hari kemudian, toko tersebut mengalami perubahan total. Tepat di depan pintu kaca, dipasang sebuah papan dengan lukiran logam. Jangan nilai dari apa yang dikenakan. Lihatlah dari bagaimana seseorang memperlakukan yang lemah. Madam Mirna, tak hanya itu. Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan, empati, dan pelayanan ramah terhadap semua kalangan. Program sosial untuk lansia dan kaum miskin pun mulai diluncurkan, menggunakan sebagian keuntungan dari toko. Madam Mirna sendiri tidak kembali ke manajemen. Ia tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggiran kota, hidup tenang dan sederhana. Namun setiap bulan, Madam Mirna selalu datang ke toko untuk melihat dan mengecek apakah di toko tersebut telah berubah. Hingga kini, semua pegawai di toko tersebut mulai berubah drastis. Setiap kali Madam Mirna masuk ke dalam toko, mereka menghormatinya. Tidak karena ia pemilik, tapi karena mereka tahu wanita itu telah mengajari mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Bahkan, martabat bukanlah apa yang kita kenakan, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.